Sidang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa MDS dan SL mendadak ditunda pekan depan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penundaan ini membuat pihak David Ozora selaku korban penganiayaan terkejut. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahena, mengaku heran dengan penundaan yang serba mendadak. Ia juga curiga jika pihak pengacara korban sudah tahu lantaran sejak akan dimulai pengacara kedua terdakwa sama sekali tak menunjukkan batang hidungnya. Lantas benarkah mereka sudah mengetahui jika sidang akan ditunda? Ya kecewa ya. Beberapa menit lalu ketika ditanya sama teman-teman wartawan bagaimana, ya kita optimis. Karena sudah terlalu lama juga seperti tadi disampaikan Melissa. 6 bulan. Dan kemarin kita tahu bahwa hari ini tuntutan itu juga diperkuat, ada TikTok itu ya dari Humas bahwa hari ini sidang tuntutan, tetapi ternyata jaksanya belum siap. Dan tadi teman-teman pasti juga lihat ada yang aneh. Biasanya pengacara-pengacara berdua itu komplit dari awal. Seperti udah tahu ya. Hari ini nggak datang. Seperti udah tahu gitu. Ya ini sih pikiran buruk aja ya. Tapi ya beginilah. Ya semestinya hari ini itu sidang tuntutan dari terhadap terdakwa Mario Dendi dan Shane Lucas. Kalau kita ingat lagi ini perkara sudah 6 bulan ya dari proses kejadian tanggal 22 Februari 2023 sampai hari ini 6 bulan. Kalau mengingat sebuah kasus penganiayaan rasanya ini sudah cukup lama ya. Dan kita berharap hari ini jaksa sudah ready untuk membacakan tuntutannya. Tetapi ternyata ditunda lagi, kita tidak tahu terkait ketidaksiapan apa jaksa sehingga diundur lagi. Mudah-mudahan segera diberikan kesiapan lah pada jaksa, ada semacam jaksa ini nih kita lucu juga ya. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah tanya apakah sudah tetap diberikan tuntutan, hari ini disampaikan sudah. Ternyata hari ini tidak jadi. Jadi kita butuh klarifikasi dari jaksa kenapa hari ini tidak jadi membacakan tuntutan. Ya, sebelum sidang tuntutan terhadap dua terdakwa dimulai, ayah David mengaku optimis jika majelis hakim akan menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai perbuatan keji terhadap putranya. Tapi, ketika sidang mendadak ditunda, ia curiga ada kong kali kong. Apalagi ia menyindir belum lama ini terdakwa kasus ini, yakni kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yakni Ferdy Sambo yang sebelumnya dihukum mati. Diam-diam melalui putusan Mahkamah Agung telah dianulir menjadi hukuman seumur hidup. Sindiran itu dilontarkan Jonathan saat ditanya juru warta. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya, tahu sendiri yang kemarin kasasi aja tiba-tiba bisa di hukuman mati udah jadi seumur hidup, diskon. Kita sebenarnya pengen jaga itu. Teman-teman pasti juga menyaksikan karena setiap sidang ada di sini bagaimana fakta-fakta hukum tentang Mario ini terbuka, bagaimana dia berbohong juga terbuka semua, udah clear gitu loh. Kita sebagai awam yang nggak terlalu ngerti hukum aja memandang bahwa ini harusnya cepat, perkara begini kok. Ini bukan perkara yang kayak mega skandal atau apa, tetapi bisa jadi memang ada mega skandal akhirnya kan. Kita kan jadi berpikiran ke situ. Mana ada kasus penganiayaan yang sampai 6 bulan. Baru kali ini. Dan tiba-tiba hari ini batal. Dan tim hukumnya juga nggak ada semua. Kenapa? Ini yang harus di-note bahwa sistem hukum di negeri ini harus terus dikawal terus. Kalau enggak ya begini. Asumsi awamnya kita kan begitu. Karena biasanya kan kita tahu. Biasanya rajin banget kesini paling pagi. Gitu. Jadi tiba-tiba tidak ada kan, kemudian ditunda seolah-olah mereka udah tahu. Itu kan asumsi kita.
Kecurigaan Jonathan ihwal adanya skandal besar dalam pengadilan cukup beralasan, apalagi penundaan sidang tuntutan itu tak jelas alasannya. Namun meski begitu pihaknya akan bersabar menunggu hasil akhir yang rencananya tuntutan akan dibacakan pekan depan. Lantas seperti apa luapan kekecewaan Jonathan? Kita lihat lagi dari unsur apakah ada hal-hal yang meringankan, itu tentu kita akan pertanyakan, jadi tanda tanya besar karena dari seluruh proses persidangan, bahkan dari mulai dilakukan penyidikan mereka sudah melakukan kebohongan banyak sekali. Jadi kalau ada nanti di dalam pertimbangan, di dalam tuntutan ataupun di dalam putusan ada hal-hal yang meringankan, ini benar-benar jadi dagelan sih. Karena yang kita saksikan dari semua proses persidangan ini yang ada adalah banyaknya hal yang memberatkan. Segala hal yang meringankan bisa diabaikan. Jadi tetap kita diminta bersabar lagi ya untuk minggu depan. Ini ditunda lagi, jadi artinya semakin panjang lagi waktu untuk kita mencari keadilan. Memang sidang dengan kasus penganiayaan berat ini cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran korban. Apalagi yang dihadapi terdakwa yang ayahnya merupakan pejabat yang cukup berpengaruh di kawasan selatan Jakarta. Ayah MDS, Rafael Alun, bahkan pernah keciduk membuat video yang menunjukkan sebuah pengakuan jika ia cukup berkuasa sebagai kepala kantor pajak Jakarta Selatan. Belum lagi, pundi-pundi uang yang dimilikinya relatif tak terbatas. Sementara kubu terdakwa juga tak mau menyerah dengan segala tuntutan. Mereka terus berusaha untuk keluar dari jerat hukuman yang berat. Lantas, dalam situasi seperti ini, akankah pihak terdakwa tengah berusaha mempengaruhi pengadilan? Bagaimana kubu David akan terus melakukan perlawanan agar tuntutan bisa berjalan seadil-adilnya? Maksimal aja, karena kan seperti tadi saya sampaikan bahwa fakta-fakta hukumnya udah terbuka, ditambah lagi dengan attitude-nya yang seperti itu, menggampangkan. Dan kalau nggak maksimal ya tentu kita kecewa banget. Terkait harapan kami, tentu tuntutan ini adalah tuntutan yang berpihak kepada korban, berpihak kepada masyarakat untuk memberikan efek jerak. Jadi kita lihat nanti indikasinya tuntutannya maksimal atau enggak, seperti itu. Perjuangan menuntut keadilan memang pahit, bahkan harus melalui berbagai ujian. Barangkali suara keadilan itu pula yang kini dikeluhkan keluarga besar Brigadir Joshua, yang tiba-tiba baru mengetahui jika langkah kasasi yang dilakukan para terdakwa kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo Selasa lalu diputus Mahkamah Agung dengan keringanan hukuman. Ferdy Sambo mendapat keringanan hukuman dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Sementara terdakwa lainnya seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan lainnya masing-masing mendapat jatah pengurangan hukuman dari yang 2 tahun hingga 4 tahun. Sontak ketika mendapatkan kabar putusan Mahkamah Agung ini, keluarga dan pengacara Brigadir Joshua terhenyak. Apalagi mereka sama sekali tak mengetahui sejauh mana persidangan dihelat oleh MA. Terdakwa Ferdy Sambo SH, SIK, MH, putusan PN, pidana mati, putusan PT, menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Tanggapan dari kami sih, dari orang tua almarhum Joshua tentang keputusan Mahkamah Agung kemarin, ya itu kita mengetahuinya persis kurang lebih pukul 6:30 sore ataupun menjelang maghrib. Kami sangat terkejut mendengar hal itu. Karena di Mahkamah Agung ini
peradilan tertinggi ini tidak ada pemberitahuan ataupun disiarkan secara media. Jadi kami selaku orang tua merasa kecewa dalam hal ini. Itu normal-normal saja. Mungkin ada pertimbangan perkara yang menarik perhatian, bagaimana komposisi itu ditentukan oleh pimpinan, oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamarnya menentukan. Ya, komposisi sudah saya sampaikan rilis sebelumnya. Nanti kita lihat, makanya kita pelajari dulu putusannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua putusan tuntutan dari teman-teman penuntut umum sudah diambil alih dan yang diakomodir oleh teman-teman oleh hakim, majelis hakim dan Mahkamah Agung. Ya, tentu pasti akan dieksekusi. Tidak mungkin akan didiamkan putusan itu karena 1 bulan setelah putusan itu ada kewajiban bagi penuntut umum untuk langsung melakukan eksekusi terhadap semua putusan. Memang masih belum jelas apa alasan Mahkamah Agung dengan keputusan menganulir hukuman mati Verdi Sambo. Tapi keputusan yang masih belum sepenuhnya final itu jelas membuat keluarga mendiang Brigadir Joshua terpukul, bahkan murka. Apalagi belum lama ini, keluarga dan kekasih mendiang Joshua, Vera Simanjuntak, baru saja menangis terseduh di depan pusara Brigadir Joshua. Vera masih belum sepenuhnya bisa melupakan sosok mendiang kekasihnya. Isak tangis itu bahkan mengundang uluran simpati dari warganet. Jika Mahkamah Agung nekat menganulir tanpa memberi penjelasan pada keluarga, bisa jadi kasus banding pelaku ini akan kembali menuai polemik. Apalagi sebelumnya lewat pengadilan tinggi, pihak keluarga sudah menerima sepenuhnya hasil keputusan majelis hakim. Lantas, apa rencana pihak keluarga mendiang Brigadir Joshua pasca keluarnya putusan MA yang menganulir hukuman mati Verdi Sambo? Bagaimana pula selebriti menilai keputusan MA? Benarkah keputusan ini sudah merupakan cerminan keadilan atau sebaliknya sudah mencederai keadilan? Timbangan lengkap dari putusan tersebut nanti menunggu salinannya ya. Secara resmi kita akan upload, bisa kita sampaikan lagi setelah ada salinan resminya. Kita masih menunggu salinan yang lengkap. Ya, karena eksekusi itu kalau tidak lengkap nanti tidak diterima khawatirnya oleh lembaga pemasyarakatan. Kita tunggu aja dulu ke depannya, karena ini baru informasi yang kami peroleh disampaikan kemarin dari Kepala Biro Hukum dari Mahkamah Agung. Tapi yang kita ketahui sudah dikurangi hukuman berempat itu satu kecewaan bagi kami dari orang tua almarhum. Menurut aku gini, bukan cuma soal hukum aja sih, tapi soal diri sendiri aja. Aku kadang-kadang kalau udah ada orang bilang satu orang bilang kita salah, itu kita harus berkaca. Kita mungkin hanya kalau ada satu orang yang bilang kita salah, mungkin itu cuma angin lalu aja. Tapi kalau sampai semua orang bilang kita salah, itu artinya emang harus ada di diri kita yang emang harus introspeksi diri. Sama seperti hukum. Misalnya kalau semua warga Indonesia bilang bahwa itu tidak adil, mungkin harus ada sedikit pertimbangan juga dari pemerintah untuk menanggapi hal ini.
menurut aku apapun itu hukumannya harus adil, seadil-adilnya.